Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita tahu pesantren pada zaman dulu. Saya masih ingat waktu kecil bagaimana diceritakan oleh orang tua saya dan juga memang melihat kondisi lingkungan pesantren di tempat tinggal saya. Bahwa kiai, bunyai itu sesungguhnya sudah berbisnis sejak zaman dulu. Pak Yai sudah memiliki pertanian. Sehingga kalau pagi ngajak santrinya ke sawah untuk melihat padinya, irigasi dan juga yang lainnya. Lalu saat hasil panen itu pun kiai sudah mengajak para tetangganya untuk ikut memanen dan mengajak para santrinya untuk panen. Zaman dulu ya, kalau mungkin anak sekarang santri diajak panen sudah tidak mau. Kalau zaman dulu seperti itu, diberdayakan masyarakat sekitarnya untuk ikut panen dan juga hasil panennya, hasil kelapanya itu disimpan dalam lumbung, di mana hasil itulah yang disimpan oleh Pak Yai atau Bunyai, sebagian dijual, sebagian memang dimasak untuk keperluan para santri, itu zaman dulu. Dan saya Mbah Mangkli itu beliau juga pedagang sarung. Kemudian Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin itu juga beliau pedagang. Banyak kiai-kiai kita itu yang zaman dulunya adalah sudah melakukan bisnis. Bisnis ya memang bisnisnya bukan bisnis seperti yang sekarang disebut itu ya. Tetapi bisnisnya yang memang manual yang dikerjakan secara mandiri. Dilakukan oleh beliau sendiri sebagai manajernya sendiri dan sebagai keuangannya Bunyai yang memang masih alamiah seperti itu. Sehingga lama kelamaan akan menjadi membesar dan apalagi untuk memenuhi keperluan pesantrennya, santri. Bunyai kadang-kadang jualan makanan, jualan keperluan santrinya, misal dari baju seragamnya, kerudungnya, sarungnya, itu produk-produk dari pesantren itu sendiri, di mana itu adalah usaha dari Gus Ning ataupun Bunyai Pak Yainya. Ini dulu awalnya seperti itu. Dari lama dari zaman dulu memang sudah memiliki usaha, karena banyak sekali santri yang pengen mendapatkan ilmu, tetapi tidak punya kemampuan biaya. Sehingga ya nitip pasrah bongkoan kepada pesantren Pak Kiai, Bunyai untuk dididik mendapatkan ilmu. Namun karena ada usaha yang dimiliki oleh para Kiai, Bunyai, sehingga santri ini diajak untuk berkegiatan di pagi harinya. Biasanya kan kalau ngaji itu sore, malam, ataupun habis subuh. Nah, sesudah itu ya mencari bagaimana ekonomi, roda perekonomian yang ada di dalam pesantren. Hal inilah yang harus ditangkap, dan itu ditangkap oleh Kementerian Agama. Saat itu sehingga muncul ide kemandian pesantren. Karena memang awalnya pesantren itu sudah memiliki usaha. Dan setelah lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2019, kita semua tahu bahwa pesantren memiliki 3 fungsi. Fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan adalah pendidikan kitabnya tadi. Bisa pendidikan formal, bisa pendidikan non formal, bisa pendidikan tahfiznya, bisa pendidikan kitabnya, bisa pendidikan yang lain yang memang dari pesantren memang memberikan pembelajaran penguatan kitab turas tadi. Dan yang kedua adalah fungsi dakwah, di mana fungsi dakwah ini untuk menjaga rahmatan lil alamin yang memang dari dulu juga pesantren sudah banyak terkenal lah ya. Dai-dai itu dicetak oleh dari pesantren, dan dakwah ini bisa dakwah secara mengajak untuk kepada keislaman, rahmatan lil alamin, bisa mengajak ukhuwah, ya, itu macam-macam dari dakwah dari yang dimaksud tadi ya. Lalu juga kalau sekarang
kalau diikutkan dengan konteks sekarang kekinian dakwah itu ya publikasi. Bisa publikasi melalui media sosial, bisa melalui media-media sebelumnya media sosial, sekarang ya media cetak. Itu dulu sering banyak menulis para kiai, para alim itu menulis kajian-kajian tentang kitab, bahsul masail, itu kan juga dari fungsi dakwahnya itu. Bagaimana apalagi yang namanya fikih ya, perubahan zaman, adanya perbedaan dalam hal ibadah itu juga perlu juga dilakukan sesuai zamannya, atau yang sekarang bilang konteksnya, tidak teksnya tetapi kontekstualnya itu juga perlu bagaimana dakwah itu dilakukan. Dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan masyarakat ini. Sesungguhnya bukan hanya fungsi pemberdayaan masyarakatnya saja, tetapi fungsi pemberdayaan pesantren. Bagaimana pesantren itu berdaya? Bagaimana pesantren itu memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa yang memang sudah dimiliki oleh pesantren tersebut. Namun hanya kita kuatkan lagi untuk semakin menjadi informasi, semakin teredukasi, semakin menjadi bagian dari masyarakat untuk tahu bahwa pesantren itu ada komunitas di dalamnya, santrinya, ada pendidiknya, ada kiainya, ada pengajarnya, ada kitab yang diajarkannya, supaya itu lebih berdaya. Berdaya di sini ya pemberdayaan masyarakat tadi, masyarakat di pesantrennya. Anak-anak semakin hebat. SDM unggulnya bukan hanya sebagai dia belajar mengaji saja, tetapi juga belajar dengan ilmu-ilmu lain. Makanya banyak sekali ya pesantren sekarang yang memiliki sekolah formal atau yang namanya terintegrasi dengan pendidikan formal. Pendidikan formal itu bisa sekolah ataupun madrasah. Bahkan yang sampai perguruan tinggi bisa dengan perguruan tinggi umum atau hanya di ma'had alinya. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Bahkan ada juga yang memang khusus ya, dia tahfiz, dia melakukan kajian kitab, sehingga pemberdayaan pesantren ini bukan hanya berdaya di dalam belajar keilmuannya, itu melalui pendidikan tadi ya, fungsi pendidikannya tadi sehingga kuat, tetapi bagaimana pemberdayaan pesantren melalui kewirausahaannya, melalui SDM yang dimiliki. Karena sourcing dari pesantren sekarang adalah luar biasa. Banyak sekali orang tua yang mempercayakan putra-putrinya ke pesantren karena memiliki keilmuan yang banyak. Bisa keilmuan keagamaannya, bisa ilmu formalnya, bisa ilmu teknologi sainteknya juga ada, dan juga bisa mengajarkan tata krama akhlakul karimah yang ada di dalam pesantren ini, yang banyak sekali orang tua yang menitipkan ke pesantren, sehingga pesantren ini akan semakin menjadi choice untuk hari ini dan bahkan yang akan datang. Saya kira banyak sekali orang tua yang memilih menitipkan putra-putrinya di pesantren karena memang menganggap bahwa pesantren di sana akan menanamkan karakter akhlakul karimah ya, untuk anak-anak ini baik. Maka selain pemberdayaan itu juga di Direktorat Pesantren sendiri juga mengeluarkan pedoman tentang pesantren ramah anak, pola pengasuhan, kemudian pesantren sehat. Itu juga dalam rangka ikut menjaga bagaimana santri-santri ini bisa belajar aman, nyaman di dalam pesantren. Selain mereka mendapatkan ilmu keagamaannya, juga akan mendapatkan ilmu-ilmu lain yang diberikan oleh pesantren tadi. Karena banyak pesantren yang juga terintegrasi. Tapi banyak juga pesantren salafiyah yang memang tetap menguatkan keilmuan kitabnya yang harus dibawa, yang harus dikuatkan. Itu hanya pilihan saja. Dipersilahkan santri-santri itu memilih. Mau memilih dengan pendidikan formal boleh, mau hanya formal keagamaan seperti PDF, kemudian mu'adalah, mu'alim boleh, mau hanya mengkaji kitabnya saja, mengikuti turasnya saja juga diizinkan. Pak Kiai tidak pernah menolak siapapun yang mau belajar
ke pesantren. Bahkan anak disabilitas juga banyak yang ke tempat pesantren. Ini luar biasa. Kiai, Bunyai tidak pernah menanya, kamu anak siapa? Kamu dari ekonomi mana? Tidak pernah. Setiap anak, setiap santri yang mau mengaji dipersilahkan untuk silahkan ngaji, silahkan belajar di sini. Tetapi selalu ya kondisinya seperti itu, pesantren seperti ini Pak Yai memang. Nah inilah yang harus dikuatkan oleh pemerintah. Karena semakin banyaknya orang berbondong-bondong masuk pesantren, sementara pesantren tidak bisa memberikan fasilitasi sarana, prasarana seperti tempat belajarnya, atau tempat tidurnya, atau asrama, atau dormitorinya. Sehingga ini harusnya menjadi tugas dari negara untuk ikut membantu. Karena pesantren tidak pernah menolak siapapun yang mau belajar agama ke sana. Pasti diterima. Walaupun dengan kondisi seadanya. Dan memang karena zaman dulu kiai itu saya hanya mengajarkan ngaji. Saya mengajarkan apa yang beliau miliki. Sehingga tidak pernah menanyakan bayaran tadi, anak siapa, dari ekonomi mana. Kalau mau ya silahkan. Kalau tidak mau ya monggo. Tetapi karena semakin lama choice masyarakat itu menitipkan putra-putrinya ke pesantren. Saya kira kita Direktorat Pesantren dalam hal ini mewakili pemerintah harus ikut memberikan pengembangan, penguatan ya, pemberian bantuan asrama, bantuan digital, bantuan-bantuan yang lain yang memang untuk menguatkan sarana prasarana di pesantren. Hal ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan juga yang terbaru sekarang memang kita mencoba dari 2021 Kementerian Agama melakukan program yang luar biasa, itu adalah Kemandirian Pesantren. Supaya pesantrennya itu berdaya dengan ekonominya yang ada di dalam pesantren. Bisnis yang dulu dimiliki oleh para kiai, kemudian kita kuatkan bagaimana cara mengelola bisnis yang baik, bagaimana cara berjejaring yang baik, bagaimana mempackaging produk-produknya pesantren yang baik, sehingga ini diketahui oleh masyarakat bahwa pesantren itu memiliki ekonomi dalam pesantren yang harus dikuatkan. Dan alhamdulillah Kementerian Agama, Direktorat Pesantren sudah memulai melakukan bantuan-bantuan yang memang belum sepenuhnya, karena semakin banyaknya lembaga pesantren yang tumbuh dan juga semakin banyaknya santri yang belajar di pesantren, sehingga masih harus dilakukan terus dan terus untuk menguatkan baik dari aspek pendidikannya, baik aspek dari alumninya, baik aspek dari sarana prasarana, kurikulum, standar-standar yang harus dirapikan. Bahkan sekarang kita sudah memiliki majelis masyayikh ya, sebagai majelis untuk penjaminan mutu di pesantren, sehingga insya Allah pesantren ini semakin tertata, terkelola, baik secara administrasi maupun secara output akan menjadi lebih baik lagi. Saya kira ini luar biasa. Dan saya sendiri sebagai Kasubdit Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat ini, kami akan meneruskan apa yang menjadi program dari Direktorat, dulu namanya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, tetapi seiring adanya PMA yang baru, kami namanya Direktorat Pesantren. Saya kira ini semakin lebih fokus lagi bahwa akan memberikan naungan, memberikan regulasi, memberikan perhatian yang cukup baik khususnya di dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini saya kira bukan hanya masyarakat di umum, tapi juga masyarakat pesantren, sehingga pesantren ini akan lebih hebat
lebih bagus lagi, lebih kuat seperti cita Bapak Prabowo. Di sana akan mencetak generasi unggul, SDM unggul. Apalagi sebentar lagi kita memasuki Indonesia Emas 2045 yang sekarang 2025, bisa kita hitung tinggal 20 tahun lagi tentunya anak-anak yang sekarang nyantri itu akan menjadi penerus bangsa yang hebat, yang kuat. Saya kira ini adalah modal utama mencetak SDM unggul itu dari pesantren yang memiliki ilmu agama, memiliki ilmu kewirausahaannya, memiliki ilmu sains teknologi sehingga mereka bisa bersaing dengan masyarakat global. Insya Allah inilah nanti generasi penerus bangsa. Indonesia Emas 2045 ada di tangan pesantren. Dan pesantren itu ada di tangan santri-santrinya. Bagaimana pimpinan kami, Menteri Agama, selalu mendorong untuk menguatkan pesantren dan ikut menjaga. Bagaimana pesantren yang ramah anak, bagaimana pesantren yang aman, nyaman, sehat, bersih, dan juga bagaimana pesantren ini akan menjadi tempat yang luar biasa. Apalagi kemarin sudah ada desain bahwasanya ingin menjadikan pesantren internasional. Saya kira pemerintah belum pernah melahirkan pesantren negeri atau pesantren internasional yang didirikan oleh pemerintah. Pada dasarnya pesantren itu ya didirikan oleh masyarakat. Dalam hal ini Kiai, Bunyai, beliau adalah asetnya sendiri, miliknya sendiri, bukan milik negara. Tetapi dari kemarin karena kebetulan ada beberapa lahan yang memang bisa disatu atapkan ya dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Mungkin akan membuka prodi manajemen pesantren di PT KIN kita. Itu akan dibuat skema manajemen pesantren dan juga akan membuat pesantren yang memang dirancang oleh negara. Selama ini adalah milik masyarakat yang kemudian diuri-uri yang kemudian dapat perhatian oleh negara. Tetapi negara sendiri belum pernah membangun pesantren yang dari awalnya memang dari anggaran negara. Itu belum pernah. Perlu dicatat itu oleh semuanya. Sehingga Menteri Agama berkeinginan untuk mendirikan pesantren yang didirikan oleh negara atau nanti disebut apalah ya, mau pesantren negeri atau apa, itu kan hanya judul saja. Tetapi artinya yang dibangun oleh negara itu baru insya Allah akan dirintis di dalam pemerintahan yang sekarang. Tetapi pesantren yang memang dimiliki oleh masyarakat, yang memang dulu sudah dikembangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan yang lain-lainnya, ini saya kira harus tetap dipertahankan asliannya dalam pembelajaran kitabnya. Dan kalau dikembangkan usaha bisnisnya, pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan pesantrennya, itu hanya side saja. Tetapi fungsi pendidikannya tetap utuh dilakukan seperti pesantren yang pada zaman dahulu kala. Hanya pemerintah mencoba memberikan perhatian, menguatkan apa yang sudah ada dalam pesantren, yaitu kewirausahaan tadi yang memang sudah dimiliki oleh para kiai-kiai kita yang dulu memang sudah memiliki bisnis. Bisnis itu pun ya macam-macam dari dulu. Ya, setahu saya yang waktu kecil itu ya memang bisnis-bisnis yang ada di sekitar masyarakat tinggal ya, seperti perdagangan kecil-kecilan ya, sarung, baju-baju seperti itu, dan juga pertanian. Kalau memang dekat laut ya kelautan atau perikanan, tambak yang seperti itu. Kalau memang di daerah perkotaan biasanya perdagangan, di daerah agraris biasanya ya ekonomi pertanian, bisa juga
yang di daerah dengan kebun ya, bisa sawit, bisa karet, itu juga dimiliki. Para kiai memiliki industri-industri usaha-usaha seperti yang dilakukan oleh beliau sejak zaman dulu, dan dulu memang dikelola secara manual dan memang hasilnya sederhana hanya untuk bisa sustainable, santri bisa makan, pesantren bisa hidup, bisa membeli kitab, hanya seperti itu. Nah, oleh karena itu sangat bagus adanya undang-undang pesantren sebagai hadiah bagi kita semua. Adanya undang-undang pesantren ini artinya memberdayakan ekonomi pesantren yang luar biasa, yang insya Allah akan lebih baik lagi dan lebih baik. Dan kami dari Direktorat Pesantren akan ikut membantu, memfasilitasi pesantren yang punya wirausaha trainer ini untuk semakin berjejaring, bisa dengan corporate, bisa dengan yang sudah terjadi ya dengan koperasi, perdagangan, kemudian perdagangan, kemudian ekonomi kreatif sudah dilakukan banyak sekali, dan juga dengan perusahaan-perusahaan itu sudah banyak ya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, menjejaringkan antara pesantren dengan usaha-usaha lain, dan bahkan dengan asosiasi-asosiasi yang ada sekarang juga sudah memulai melakukan asosiasi. Dengan ada asosiasi ini nanti saya kira akan semakin solid, semakin menguatkan antara pesantren usaha, jenis usaha yang satu dengan jenis usaha yang lain, sehingga saling melengkapi. Ada bisnis laundry, ada bisnis air mineral dalam kemasan, kemudian ada bisnis digital printing, ada usaha bisnis pertanian, ada yang perikanan, ada yang peternakan. Ini semua akan menjadi industri yang luar biasa, sehingga komunitas ini terjalin dan bahkan bisa belajar bagaimana marketnya, menjualnya kemana produk-produk ini, bagaimana bisa melakukan packaging yang bagus. Kan banyak ya orang-orang sekarang itu malah tertarik karena packagingnya. Nah, ini makanya kadang-kadang dulu kan kalau jualan kerupuk hanya dilipat saja, diplastikin, dipakai api ya, cara merapatkannya pakai api. Nah, ini kan sudah enggak zamannya. Tentu sudah bagaimana cara packaging dengan menarik, bahkan bisa semua orang akan tertarik membeli. Ini yang mahal tuh di sana packagingnya. Boleh jadi barangnya sama, tapi karena packagingnya yang beda, orang akan beda harganya dan ketertarikan untuk membeli. Saya kira itu dari Subdit Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Pesantren akan senantiasa mendampingi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia untuk semakin berwirausaha, sehingga fungsi pendidikannya berjalan dengan baik dan fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakatnya juga akan saling melengkapi, sehingga pendidikan dan dakwah pemberdayaan masyarakat di pesantren akan utuh dan akan semakin lebih maju lagi. Dari saya Sa'diyah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.